Cowok ini jadi incaran para pembunuh bayaran gara-gara satu cewek mulus dan seksi, guys. Awalnya mereka bertemu saat Cole menjaga setan bunga milik temannya. Mereka tidak akur dan saling meledek satu sama lain. Saat Sadie pergi, Cole menyadari Sadie sangat cantik sekali dan rugi bandar kalau gak didekatin. Untung mobilnya belum pergi. Cole pun segera meminta maaf. Tanpa disangka, si manis ini mengajak Cole masuk ke dalam mobil. Saat mau balapan menaiki tangga, Cole menaruh obat asmanya ke tas Sadie. Tapi Cole kalah, sehingga harga diri laki-laki tercoreng. Sadie mengaku sebagai kurator seni dan sering bepergian ke berbagai negara. Tidak mau kalah, Cole pun mengatakan suka bepergian juga. Padahal aslinya petani yang suka di ladang. Tapi belakangan ini Sadie merasa sedih karena rekan kerjanya mati. Saat mau berpisah, tiba-tiba mereka kesambet setan dan malah bercocok tanam, guys. Setelah itu, Cole auto kegirangan. Gimana gak seneng ya, guys? Dan parahnya, Cole juga memotret Sandy saat tertidur sehingga diledakin keluarganya. Kalau video bisa-bisa viral kayak di Indo. Pekerjaan Cole jadi tidak fokus dan selalu berharap dapat balasan dari Sadie. Ia juga terus mengirim pesan dan pastinya akan membuat si cewek malah ilfil. Cole yang di ghosting pun baru menyadari obat asmanya tertinggal di tas Sadie. Dan terdapat pelacak di obat itu. Ternyata Sadie ada di London. Keluarganya pun menyarankan untuk membuat surprise untuk Sandy supaya dia terpukau. Dan yang dia bawa malah kaktus. Aneh betul. Tapi pas di titik lokasi, bukannya ketemu si manis, tapi malah diculik. Si bos berjenggot pun mengira Cole adalah Taxman yang sudah membunuh Elena mata-matanya. Ia meminta Cole memberitahu kode senjata pemusnah yang sudah dipecahkan Elena. Saat akan menyiksa, tiba-tiba Sherry datang untuk membantu Cole keluar. Dan ternyata Sadie adalah CIA sekaligus Taxman yang sedang dicari si bos berjenggot. Tapi bukannya membantu, Cole malah ngerepotin Sadie, guys. Hilang sudah harga diri Kapten Amerika. Sadie juga ingin menghubungi Cole setelah misinya selesai. Tapi berubah pikiran setelah dibanjiri pesan dari Cole. Makanya kalian yang lagi PDKT jangan terlalu agresif ya, guys. Karena bisa bikin cewek jadi ilfil. Setelah berhasil keluar, Cole terkejut karena sudah ada di Pakistan aja. Tapi lebih apes lagi, mobil yang mau mereka pakai malah diledakin. Terpaksa harus turun langsung dari bukit walaupun guling-guling. Mereka juga terpaksa menjarah mobil rombongan pengantin. Karena sudah dikepung, Sadie pun terpaksa harus berjalan mundur. Tapi bukannya berpikir cara untuk selamat, mereka malah berdebat, guys. Seorang pria berhasil masuk dan mau menusuk Sadie. Untungnya ada Cole yang membantingnya. And his name is John C. Dua orang pemotor dibuat nyium tembok sama Sadie, guys. Tapi Sadie dibuat gagal fokus karena ulah Cole yang ragu nyakit ke lawannya. Untung saja Cole selamat karena kaktus yang dibawanya. Kalau Sadie mah gak usah ditanya lagi, udah cantik, manis, jago lagi. Di sisi lain, si kumis dan anak buahnya mengira Cole adalah Taxman. Setelah aman, Sadie dan Cole debat lagi, udah kayak Tom and Jerry aja. Sadie mengatakan Cole adalah penguntit dan Cole bilang Sandy adalah pembohong. Dan ternyata rekan Sandy yang mati itu dibunuh Sandy sendiri dikarenakan dia mata-mata musuh. Sementara Pak Kumis mengadakan sayembara untuk menangkap Taxman dengan imbalan $1 juta. Sadie dan Cole tiba di Mingora, Pakistan, tempat mantan pacar Sadie berada. Dia mencium Sadie hingga membuat Cole jealous. Dan ternyata pria ini juga pernah main kuda-kudaan bersama Sadie saat ada misi bersama. Tapi tiba-tiba ditangkap polisi rahasia hingga tangannya harus diganti.
Sandy yang bete pun langsung mengatakan tujuannya ke sini untuk meminta temannya ini untuk mengantarkan Cole kembali ke Amerika. Karena ditawari uang yang banyak, temannya pun setuju. Dan Sandy pun langsung cabut. Saat akan pergi, seorang pembunuh bayaran datang serta menyandra mereka berdua. Belum lama pembunuh datang lagi. Dia pun menyuruh masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, saat akan berganti mobil, pembunuh pertama datang dan menabraknya. Tapi semua pembunuh mengatakan hal yang sama saat Sadie dan Cole berdebat. So cute. Get a room. God, you two need to get a room. You two should get a room. Sadie juga bertanya tempat untuk mengambil uang kalau berhasil menangkap Taxman. Setelah itu, Sandy awalnya akan membawa Cole ke tempat yang aman. Tapi setelah Cole berkata ia menyesal bertemu dengannya, sehingga harus disiksa untuk mengatakan kode Sandy oleh si jenggot. Sandy pun kaget karena ternyata senjata pemusnahnya belum dijual karena terkendala sandi yang belum terpecahkan. Dan sandinya adalah genetik tumbuhan yang hanya diketahui Elena rekannya yang udah mati. Tiba-tiba, Thank you for your honesty. Sandy menyamar menjadi pembunuh bayaran untuk mengambil senjata pemusnah dari si kumis. Karena mereka mengira Taxman-nya si Cole. Sandy pun ikut ke pesawat karena mereka belum membayarnya. Sehingga dia punya alasan untuk ikut. Tapi penyamarannya terungkap setelah mereka melihat Cole yang selfie saat Sandy tidur. Sandy pun mengatakan kodenya ada di sini. Tapi rupanya itu listrik dengan kekuatan tinggi. Sandy pun marah karena Cole memotretnya saat sedang tidur sambil mengejar mereka di pesawat. Tapi Sandy mengalami pendarahan karena tusukan pisau di perutnya. Setelah mengalahkan mereka, Sandy menyuruh Cole untuk pergi menggunakan parasut dan membawa alat pemusnahnya. Karena misi jauh lebih penting. Tapi Cole menolak dan ikut membawa Sandy kabur. Mereka pun terdampar di pulau. Di sana Cole merawat Sandy hingga keadaannya membaik. Sandy juga meminta bantuan CIA. Sementara si kumis marah karena Taxman lolos dan pemberinya bisa membunuhnya jika ia tidak mendapat kode itu. Dan kebetulan mereka sudah menemukan di mana parasut itu mendarat. Pada pagi hari tiba-tiba musuh menyerang. Dan untung saja, backupnya segera datang. Sandy melihat Cole yang sedang dikejar-kejar dan senjata yang diambil musuh. Ia pun lebih memilih untuk menyelamatkan Cole. Mereka pun pergi ke markas CIA. Mereka ditanyai beberapa pertanyaan dan dipasangkan alat pendeteksi kebohongan. Tapi yang membuat Cole sakit hati, Sandy secara tidak langsung mengatakan bahwa menyelamatkan Cole adalah sebuah kesalahan. Karena satu nyawa tidak sebanding dengan ribuan nyawa gara-gara alat pemusnah itu. You two need to get a room. Setelah itu, bos Sandy memanggilnya dan dia diskorsing karena membiarkan senjata pemusnah jatuh ke tangan musuh. Sementara agen selanjutnya menjelek-jelekan Sandy. Saat menunjukkan foto pembunuhan yang dilakukan Sandy, Cole melihat tumbuhan yang genetiknya adalah kode sandinya. Dan ternyata Elena mencuri tumbuhan itu dari ilmuwan sebelum ia dibunuh Sandy. Sandy pun menyarankan untuk menjebak si kumis dengan berpura-pura ingin menjual kodenya dan harus dilakukan oleh Taxman agar terlihat meyakinkan. Awalnya Cole menolak, tapi saat keluarganya bisa saja dalam bahaya gara-gara si kumis, ia pun setuju. Sandy melarangnya karena berbahaya. Cole pun menjawab, melindungi orang yang kau cintai bukanlah kesalahan. Dan mungkin kau akan mengerti suatu saat nanti. Sandy membujuk atasannya untuk ikut, tapi hasilnya nihil. Setelah itu, Taxman mengirimkan sandinya yang benar satu supaya meyakinkan. Tapi si kumis tidak percaya dan akan membunuhnya setelah transaksi selesai. Tak lama pembelinya datang dan akan membunuh si kumis kalau ia tidak mendapat kode sandinya. Cole pun datang ke tempat pertemuan diawasi CIA.
Tapi tiba-tiba mereka dibunuh anak buah si Kumis. Walaupun sudah tahu para CIA sudah dibunuh, Cole tetap di sana karena takut keluarganya dalam bahaya. Saat pertemuan, Cole berpura-pura mengkhianati negaranya sendiri demi uang dan berusaha mengulur waktu serta berharap Sadie datang. Untung saja si cantik datang. Ia langsung menjual kode sandinya $10 juta ke pembelinya langsung, yaitu Mr. Utami. Mr. Utami pun langsung setuju. Sadie pun langsung membukanya. Setelah itu, mereka langsung transfer uang kepada Sadie. Tapi si Kumis langsung mengarahkan pistolnya. Tapi rupanya Sadie sudah mengadakan sayembara untuk kepala si Kumis dengan imbalan $10 juta. Auto ketar-ketir si Kumis, guys. Tiba-tiba ia langsung ditodong. Seketika suasana langsung ricuh karena saling menodong satu sama lain. Satu gerakan auto kacau. Sadie dan Cole pun menari. His name is John C. Karena banyak bacot, si Kumis menembak Utami. Sementara Cole harus bayuan dengan si muka Cina. Tapi pertarungan mereka membuat mesin pemutarnya tidak terkendali. Sadie pun harus menghadapi si Kumis dengan keadaan muter-muter kayak gangsing. Cole pun datang dengan polosnya langsung turun ke bawah. Si Kumis berhasil mengambil senjata pemusnahnya, sedangkan Sadie berhasil mengambil pistol dan menembakkannya ke atas hingga menimpa si Kumis. Cole juga melempar Sandy untuk mengambil senjata pemusnahnya sebelum ikut jatuh bersama si Kumis. Mereka berdua pun menabrak kuda ke cicak hingga bantuan datang. Dan akhirnya Sandy dibawa untuk menemui keluarganya. Mereka juga menitipkan kaktus pada keluarganya, karena kaktus ini memiliki makna tersendiri bagi hubungan mereka. 3 bulan kemudian, Sandy menjemput Cole menggunakan mobil mewah. Tapi ternyata bukan miliknya. Ngedes sambil bawa Sandra. Memang aneh pasangan ini, guys.